Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riya saat ibadah? Padahal bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riya? Padahal saya tidak orang riya. Riya itu menunjukkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Alhamdulillah tadi malam dapat 20 rakaat. Itu riya apa sum'ah? Sum'ah memperdengarkan. Masuk ke masjid, kebetulan banyak orang sholat tahiyatul masjid. Allah. Ayat rakaat pertama Yasin. Itu apa namanya? Riya. Riya mempertontonkan. Kalau di kamar sendirian beda antara depan orang sama di belakang orang. Itu namanya riya. Ada anak muda dari rumah ke masjid. Kau mau kemana? Aku mau sholat ke masjid. Yang satu lagi ditanya, kau tak ke masjid? Aku takut riya. Jadi yang betul mana? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Kau tak ke masjid pengajian sama Ustaz? Aku takut dipuji orang riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang syirik. Maju kena mundur. Dono kasino indo. Jadi yang betul itu mana? Selama sesuai dengan sunnah, laksanakan. Apakah sholat dari rumah ke masjid sunnah? Laksanakan. Apakah pakai jubah sunnah? Laksanakan. Apakah pakai sorban sunnah? Laksanakan. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, pukul bisikan itu dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lawan bisikan dalam dengan istighfar. Istighfar di mulut, istighfar dalam. Sunnahlah yang menghilangkan. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia banyak melihat ikhtilaf. Bagaimana? Berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita disebut dengan ahlu. Kau kenapa ke masjid? Kau riya? Karena ke masjid itu sunnah. Maka aku. Ya tapi nanti hati kau berkata-kata. Bisikan di hatiku hilangkan dengan sunnah, dengan zikir. Astagfirullah. Antum naik motor, jauh kata. Astagfirullah. Makin kencang, astagfirullah. Dapat istighfar dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mendengar cakap orang. Kata orang, kau ke masjid rajin kali, ikut pengajian rajin kali, lalu berhenti. Setan menang. Setan sampai sekarang belum pensiun. Saya datang ke pengajian majelis ilmu, sholat di masjid karena ngefans sama Ustaz. Bagaimana niat hati saya? Tolong diperbaiki seperti apa cara? Kalau antum ngefans ke saya karena saya ganteng, rusaknya. Kalau antum ngefans ke saya karena saya kaya, rusaknya. Antum suka ke saya karena saya mengajarkan hadis Nabi. Karena yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Karena sholat subuh disuruh Allah, membaca hadis disuruh Allah, majelis ilmu disuruh Allah, dan kita berpisah karena Allah. Kita berpisah saat saya mati. Berpisahnya karena Allah.
bukan berpisah karena bisnis, bukan berpisah karena dunia. Maka insya Allah hubungan kita itu yang disebut dengan ukhuwah. Tapi kalau kita kagum ke orang karena jabatannya, karena kayanya, karena dunianya, maka rusak hubungan. Karena jabatan akan hilang. Senang kita sama dia karena dia jadi bupati. Habis 2 periode dia ditangkap KPK. Rusak hubungan kita. Senang kita sama dia karena dia kaya. Begitu dia jatuh miskin, kita jadi benci. Tapi kalau kita senang sama dia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu mati. Wa biha nab'atsu, dengan itu kita akan mati. Jelas? Tapi kenapa hati kita tak sama dengan guru-guru kita itu? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Berapa banyak tuan-tuan syekh di Pekanbaru tak sama hati kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Fikihnya beliau ahli usul fikih. Dengan Ustaz Saidul Amin Tahzibul Akhlak. Beliau kajiannya khusus masalah-masalah hati. Tidak sama. Tapi bukan berarti kita kotak-kotakkan mereka. Semuanya guru-guru kita. Semuanya hadir kita dalam kajian mereka. Tak bisa kita ikut datang, kita tonton, kita amalkan. Wanita baru selesai kurat, keluar darah beberapa hari. Apakah wajib tetap sholat atau tidak? Sedangkan dia tidak dalam keadaan haid. Penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya istri perempuan, kecuali bini kalian laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kuret ini apakah mesti setelah melahirkan? Bu, saya tak tahu kuret nih, maka saya tanya. Apakah dia mesti setelah melahirkan? Kalau umur janin itu lebih 80 hari. 80 hari dalam kandungan. Cara menghitungnya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Tanya SPOG, spesialis objin, bukan spesialis jin. SPOG itu spesialis objin, spesialis kandungan. Kata spesialis objin, setelah dihitung dari hari haid terakhir, ini janin di dalam ini umurnya kata dia 80 hari. Gugur, na'udzubillah. Kalau umur janinnya lebih dari 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Paham? Kalau umur janin di dalam itu lebih 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia tetap mengalir juga, maka ditambah 20 hari lagi dalam mazhab Syafi'i, maka hukum nifas berlaku 60 hari. Selama 60 hari tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh berhubungan intim, tak boleh masuk masjid, tak boleh i'tikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Kalau lewat dari 60 hari tetap darah itu mengalir, maka nama darahnya darah istihadah. Bagaimana tentang hukum istihadah? Tulis Somad Maroko istihadah. SOMAD MOROCCO spasi istihadah. Enter. Wanita istihadah bolehkah puasa? Sudah ditulis Abdul Somad 25 Agustus 2010.
Sekarang 2020, 12 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang istihadah. Apa katanya? La yajibu 'alaiha al-ghuslu bi syai'in minas shalah, maka dia tidak wajib mandi kalau mau sholat. Darahnya mengalir. Dia berwuduknya setelah masuk waktu. Azan zuhur 12.30, maka dia boleh berwuduk setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia ke kamar mandi, dibersihkannya badannya, maaf cakap beribu maaf. Setelah itu dia pakai pembalut, lalu dia berwuduk, lalu dia pun sholat. Menetes saat sholat itu dimaafkan, maafkan. Tak boleh dia wuduk jam 12. Belum azan dah berwuduk, tak boleh. Mesti wuduknya setelah kalau berdarah istihab. Yajibu 'alaihi al-wudu' li kulli shalah. Habis salat zuhur, nanti asar dia macam itu lagi. La tatawadda qabla dukhuli waqti shalah. Tak boleh dia berwudu sebelum azan. Yajuzu li zawjiha an yaqa'aha. Suaminya boleh berhubungan dengannya, walaupun dia dalam keadaan istihab. Jadi tak perlu dia buka cabang. Nampaknya deh, karena airport ini banjir tak bisa mendarat, paksa abang franchise tak bisa. Laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan suci. Tusolli, dia boleh sholat, bukan boleh sholat, wajib sholat. Wa tasum, wajib puasa. Wa ta'takif, boleh i'tikaf. Wa taqra'ul Quran, boleh baca Quran. Wa tamussul mushaf, boleh megang mushaf. Wa tahmiluhu, boleh bawa mushaf. Wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melakukan semua ibadah. Oh, panjang sekali komen-komen dari jamaah. Saya baru ini pelabuhan. Arya Fajri Al-Minangkabawi, terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Banyak komen di bawah. Blog ini saya buat dulu waktu saya baru-baru pulang. Saya buat blog namanya Somad Moroto Blogspot, lama tak diupdate, tapi tak hilang. Antum kalau punya catatan-catatan kajian, tulis di blog, tak hilang, sama seperti hubungan kita. Kalau kita dalam keadaan pilek berat dan sering menarik ingus dari hidup, bagaimana cara kita mengkondisikan jika sholat berjamaah agar tak mengganggu jamaah sebelah? Waktu berwudu, antum naikkan air ke hidung sampai keluar semua dahak-dahak. Selama ini kan hanya sedikit aja. Naikkan dia sampai ke atas. Akan semua dahak-dahak itu keluar, insya Allah bertahan sampai dalam sholat. Coba, sakit bosan, iyalah. Tarikan. Kori-kori itu, cuma suaranya supaya bersih. Tapi keluar bertahan, itu bertahan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, siapkan tisu di sini. Jadi seandainya bolehkah antum melap? Boleh, kenapa? Darurat. Yang tak boleh itu tidak ada darurat. Karena ini harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan sholat. Tapi kalau darurat, maka boleh. Yang antum biarkan meleleh-leleh. Kencang pula kipas angin. Kawan di sebelah, ayo kita kawan. Jadi Islam ini bukan agama robot. Antum sedang outbound, anak-anak
muda pergi outbound, biker subuhan outbound, sampai di tengah hutan, sholat, lalu subuh, di depan tuh rupanya ada kolam, tak tahu tak datang dari mana, mohon maaf, adalah orang tunanetra. Apa antum biarkan dia masuk ke lubang? Maka antum boleh menarik tangannya. Nah, berjalan antum ke dekat lubang kolam itu, menarik tangannya, antum lewatkan dia lubang supaya jalannya ke sana. Lalu antum tetap lanjutkan sholat. Kenapa? Baru kan? Tapi jangan bercakap. Kalau bercakap batal. Kalau sama itu, jangan sekol lagi ya. Boleh gerakan dan antum lanjut. Kenapa dah itu cuma hanya sekitar? Mohon bantu saya doa lepas dari riba. Datang orang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku kena riba. Diajarkan Nabi doa lepas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id daini lilitan hutang riba wa ghalabatir rijal liqasir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nanti sama-sama kita doa. Doa agar segera cepat rumah saya dijual. Doa salat hajat 2 rakaat. Salat hajat bisa pagi, bisa malam. Usolli sunnatal hajat. Aku salat sunat hajat. Rakaat ini 2 rakaat. Hajatnya dalam hati supaya rumah ini cepat dijual. Usolli sunnatal hajat. Yang diucapkan di mulut. Usolli sunnatal hajat supaya motor dilaku. Dengar kawan sebelah berapa? Sunnatal hajat berkata ini. Allahu Akbar, ayatnya bebas. Pasti sujud terakhir itu minta sama Allah. Jangan dicakapkan. Kalau dicakapkan batal sholat dalam hati aja. Dalam hati. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehabis-habis pengaduan. Kawan di YouTube 2 juta, kawan di Instagram 7 juta, kawan di Facebook tak ingat berapa juta, kawan jamaah dari Sabang sampai Papua. Tapi kalau kita dalam kesulitan, satu-satunya tempat mengadu cuma jangan ngadu ke Facebook, jangan ngadu ke Instagram, ngadulah kepada Allah. Memang sulit untuk menceritakan bagaimana mengadu kepada Allah kalau kita tak pernah mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin lama kita bersujud. Semakin susah hati kita, semakin khusyuk kita berzikir. Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang sulit, sesungguhnya kita husnuzan sama Allah. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Itulah kesimpulan saya dari perjalanan hidup. Dari berbagai ujian hidup yang saya hadapi, Allah cuma ingin sujud saya lebih lama, hati saya lebih khusyuk, hati lebih lembut, menetes air mata. Dibuatnya beberapa kerikil-kerikil, beberapa duri sempat menusuk kaki. Husnuzan kepada Allah SWT. Saya di kampung punya tetangga suka menggeser batas tanah. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, pasang CCTV. Pasang CCTV, nampak dia menggeser, rekam, pidanakan. Suka memfitnah. Saya difitnah, saya cari mediator. Jangan kita langsung datang, itu namanya melabrak. Cari mediator. Ini mama, alim ulama, jadi pandai, digut.
buku saja. Pak, saya dipindah sian. Bapak, saya angkat jadi mediator ya. Mediator di penengah. Iya siap. Nanti Bapak pertemukan. Sekali dia tak mau, dua kali dia tak mau, yang ketiga buat surat. Kalau saudara tetap memfitnah saya akan poldakan saudara. Lapor ke Polda, nanti di BAP. BAP. Kapan dia memfitnah? Apa buktinya? Ada screenshot, ada saksi, tangkap, naik ke jaksa. Islam ini bukan sekedar agama maaf. Kalau itu bertanya ke ustaz lain mungkin lapangan hati kita mesti banyak memaafkan. Saya tak gitu. Itu ustaz lain. Banyak juga jamaah ini bertanya karena dia sebetulnya lembek, letoy, lesu, loyo, lunglai. Dan dia ingin ustaz melegitimasi keletoyannya. Ada orang modelnya begitu, dia tak sanggup melawan. Lalu dicarinya ustaz, lalu ustaz itu mengatakan, kau sabar. Pijak orang gitu, kau sabar. Dibuatlah percobaan psikologi. Dibuat seorang artis di atas pentas. Dimajukan 3 kelompok. Kelompok pertama memuji. Dia tidak boleh bergerak, tak boleh merespon, dia diam saja. Kelompok yang pertama memuji, oh cantiknya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang pipinya, matanya, oh lucu ya. Kelompok yang ketiga mulai memukul, menjambak, menarik. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersikap, kita dipijak orang. Sifat manusia ini, sekali dapetnya, ditakiknya, dicancangnya tadi. Ini batang kayu ini keras. Dia mulai bawa golok, dia mulai coba-coba. Mana yang lunak, ajulah terus dicari. Hakadha alamatil hayat. Beginilah hidup mengajar. Makanya mesti bersikap. Maaf itu ada maaf. Kapan? Setelah hukum. Anda maafkan, saya maafkan. Tapi hukum tetap berlanjut. Karena terletoy, yang terloyo, pijak orang. Agama ini mesti dibangkitkan dengan semangat. Kalau tidak orang menginjak-injak agama, nyepelekan agama. Antum tak setuju dengan anda? Cari ustaz lain. Apakah kita berzikir selain dalam sholat saja, tapi kita lakukan di luar sholat? Contohnya dalam berjalan menuju tempat kerja. Kata Syekh Saifuddin, cucu Syekh Amin Al-Qurdi, mursyid besar Naqsabandiyah di Mesir, namanya Syekh Amin Al-Qurdi. Dia punya cicit namanya Syekh Saifuddin. Kata dia, saya jumpa sama dia, kalau berzikir tak putus Allah dalam nafas sehari semalam bisa 24.000 kali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Nafas kita itu kan 2 kan? Tarik, hembus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Saya terasa untuk bagi kamu. Jumpa sama kamu, nggak pernah kita ngobrol. Nanti lama-lama, pada awal prosesnya dia putus. Jadi orang yang bersuluk itu apa yang dikerjakan orang bersuluk? Bersuluk itu Allah tak putus. Cuman dia kencang, tak pakai nafas. Itu maka kalau antum tengok orang tarekat ini ada tasbih. Cepat dia tahu Allah. Diwajibkan berzikir sehari 10.000 kali. 10.000 saja. Kenapa? Karena dia mau mengajar supaya tak putus. Dia tidak pakai nafas. Allah. Lagi jatuh. Makan nasi sedikit. Mencantolkan zikir itu kata supaya nyangkut ya. Menginstalkan
program itu ke laptop. Laptop tidak ada, cuman barang ini belum terinstall lagi di dalam. Meng-set-up-kannya ke dalam. Itulah yang disebut dengan alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir dengan Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junub. Jadi kalau ada orang kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sini ya. Belum tentu. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim zikir, baca Quran zikir, salat zikir. Tapi kadang tak menyangkut di sini. Mencantolkannya ke sini, itu nama orang zikir Allah. Diwajibkan guru kau 5.000 kali sehari supaya cantol itu. Berzikir ini macam meniti pematang. Tahu tuh pematang? Tanah licin di tengah sawah. Ini sawah padi, ini sawah terhampar. Di tengah itu kan ada tanah licin. Orang waktu memikul padi di atas pematang itu kan kadang-kadang terpleset ya. Terpleset ya. Sama juga macam naik motor. Itu bawa motor kadang tak fokus. Dan naiklah ke trotoar, apalagi lu sampai ke UIN. Nengok mahasiswi baru kadang masuk ke kepala. Begitu juga lah zikir. Kadang-kadang lupa banget. Makanya kadang astagfirullah. Ya tengok banyak ustaz-ustaz syekh-syekh itu bawa tasbih. Karena dengan sedikit dia ingat tangan bergerak, mulut nyebut. Kalau antum malu bawa tasbih, segan. Pakai metode zikir nafas, tarik sekali, hembus sekali. Orang-orang meditasi itu pun nafas, cuman mereka karena tak bertuhan, dia nafas saja. Pejamkan mata, tarik nafas, dengarkan nafas Anda, lupakan semua. Kalau kita tak diajarkan gitu. Kita tidak diajarkan kosong, jangan sampai kosong. Kalau kosong setan masuk. Kita tak kosong, Allah. Jadi setelah saya tengok metode-metode zikir, ada yang menarik dari pusat naik ke otak, naik ke kanan, pukul ke jantung. Ada yang dari kanan berputar ke jantung. Ada yang model kencang-kencang Allah. Semuanya metode. Bagaimana cara kau sampai kemari? Ada yang dari jalan depan, ada yang dari jalan belakang, ada yang dari jalan sana, ada yang naik mobil, ada yang naik helikopter, ada yang naik kapal selam. Itu namanya jalan. Tujuannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustaz lebih nyaman kalau berselawat. Amal mana yang paling nyaman itu tuh amal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nyaman kalau zikir Allah Pak Ustaz. Amal. Tak putus dia Allah. Tak bersuara, tak berbunyi. Tapi dia terus di dalam. Saya lebih nyaman yang nafas tadi Pak Ustaz. Sekali putus Allah, sekali tarik Allah. Lebih nyaman. Mana yang ternyaman itu yang Allah. Saya kadang-kadang nyaman ini, nyaman ini. Semuanya baik, tidak salah. Apa hukumnya memelihara anjing? Malaikat tak masuk, malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Tiap hari amal kurang. Apa hukumnya membeli rumah kredit? Ketik Somat Moroko kredit. Buka handphonenya. Ketik Somat MOMAD sambung MOROCCO spasi kredit. Sudah keluar? Kredit. Enter. Dapat? Tanggal berapa saya tulis?
25 Agustus. Udah berapa lama? 12 tahun yang lalu. Antum di mana waktu itu? Ada mikrofon? Ada? Nah, bacakan. Mana yang udah baca? Dapat. Bacakan terjemahan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit. Baca. Mobil-mobil yang dijual mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan Rp15.000, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Tengok jawaban. Baca. Jawabannya, jual beli kredit ini tidak ada keberatan di dalamnya, boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Terus? Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Ya. Ini dalil. Baca. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Dijual dengan cara kredit 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Sudah ada kredit zaman Nabi. Aku beli Barirah ini dengan cara kredit 9 tahun, setahunnya 40 dirham. Maka kesimpulannya, kalau menjual barang dibeli dengan uang dengan barang, maka boleh. Antum punya rumah, saya beli. Aku beli rumah ini selama 10 tahun, 1 bulan aku cicil 3 juta. Tidak riba. Karena akadnya antara uang dengan barang. Yang riba itu adalah uang dengan. Sekarang saya tanya akad. Apakah akad beli rumah ini uang dengan uang atau uang dengan barang? Yakin? Yakin uang dengan barang? Ternyata tidak. Ternyata ada orang ketiga di antara kita yang disebut dengan finance. Jadi sebenarnya akad kita bukan uang dengan barang, karena barang itu sebenarnya dibeli cash. Tapi akad kita adalah uang dengan uang. Jadi yang dibayar itu adalah uang dengan uang. Uang dengan uang adalah riba. Jadi kalau pertanyaannya kredit, tengok dulu bentuknya macam mana. Bapak jual motor ke saya beli dengan cara kredit, tapi kita langsung tak ada finance. Boleh atau boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang ketiga, jangan ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga selalu merusak hukum. Jelas? Jadi nanti ada apa-apa, tinggal tulis Somad Maroko kredit. Somad Maroko. Jadi malam ada yang nanya, Ustaz, apa hukum rokok? Tinggal tulis saja di Google itu, YouTube, tulis di search-nya tuh UAS rokok. Langsung keluar. Tentang masalah dukun, Ustaz, tinggal ketik aja UAS dukun. Dukun. Tentang kredit, Ustaz, tinggal tulis saja UAS kredit. Inilah kadang jamaah ini, udah ada pun tinggal mencari, menonton, tak bisa aja. Zikir pagi petang tuh habis asar atau habis maghrib? Habis asar baik, habis maghrib bagus, tak bisa habis isya, tak bisa juga habis isya mau tidur malam.
Tak bisa juga mau tidur malam berdoa supaya besok subuh masih hidup. Takutnya tak hidup besok subuh. Karena saya pikir tak boleh habis maghrib. Boleh. Habis asar, habis maghrib, habis isya mau tidur. Mohon doanya agar bisa menggugurkan dosa senantiasa dalam ketaatan. Amin. Bagaimana? Apakah boleh seorang melakukan dosa kemudian dia langsung taubat? Setelah taubat diulangnya lagi, dan hal tersebut diulangnya lagi. Itu namanya fasik. Melakukan perbuatan yang salah dengan penuh kesadaran namanya fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal. Orang yang fasik disesatkan Allah. Begini gambarannya nih. Ustaz Samad katanya Ustaz mau tablik akbar di Rokan Hulu ya? Ya. Boleh kami ikut Pak Ustaz? Boleh. Jalannya Pak Ustaz? Nanti dari Rimbo Panjang terus ke Bangkinang. Saya udah jalan duluan. Saya sudah di Pasir Pangarayan, Islamic Center. Kemudian dia telepon. Nanti kalau lewat Bangkinang, habis itu Gua, habis itu Rantau Berangin, sampai di Rantau Berangin belok kanan. Sampai Rantau Berangin belok kanan. Ingat ya? Ya. Saya udah sampai di pasir. Tak lama dia nelpon. Ustaz, saya di Bangkinang. Ayo terus aja terus. Ustaz, saya udah di Kuok, Ustaz. Ya terus. Nanti jumpa jembatan. Tak lama sesudah itu ada agak-agak 1 jam setengah. Ustaz, kami udah di Pangkalan, Ustaz. Terus saya bilang, terus aja lah kok terus. Kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Karena tak ikut arahan saya. Tadi saya bilang belok kanan. Itulah makna orang disesatkan. Jadi kalau antum bertanya baca ayat, kok ada orang yang disesatkan? Kenapa Allah menyesatkan? Karena apa? Fasik. Orang yang fasik itu dihukum Allah di dunia dengan disesatkan dia. Kami baru aja lewat Pangkalan Polsek. Terus aja dulu, tak usah lagi datang dulu. Tak usah lagi ikut saya. Terus lakukan ke sana. Saya menjelaskannya dengan ilustrasi. Biar supaya paham. Ngerti? Itulah makna. Jadi jangan bingung untuk baca ayat. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudhillu falan tajid wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah? Kadang jamaah ini dia bingung cuma enggak mau bertanya. Disesatkan Allah. Kok disesatkan Allah? Disesatkan Allah karena fasik. Jadi kalau antum buat dosa terus padahal antum sadar, antum akan disesatkan Allah karena fasik. Jangan buat dosa dengan penuh kesadaran, karena kamu nanti jadi fasik. Kalau sudah fasik, kamu disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala umuran illa yassartaha. Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hajat wala dhalibat illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala azibat illa zawajtah. Yang belum menikah, dipakai dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirat ila karina wala nafi masalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat
baik bagi kami dan Engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya